Umar bin Khattab membersihkan Masjid Al-Aqsa yang runtuh dan penuh sampah. Kemudian beliau membangun masjid dari batu dan kayu di tempat Masjid Kiblat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai masjid penting di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Dalam riwayatnya, Masjidil Aqsa tercatat dalam Al-Quran sebagai masjid tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit menerima perintah sholat. Hal itu lantas dikenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa berdiri di komplek Haram Al-Sharif atau Temple Mount di kota tua Yerusalem. Masjid Al-Aqsa yang asli telah rata dengan tanah akibat gempa bumi yang mengguncang Jazirah Arab pada pertengahan abad ke-6. Pembangunan kembali Masjidil Aqsa dilakukan oleh Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 dari dinasti Umayyah, lalu direstorasi dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah juga mengubah arsitektur Masjid Aqsa. Misalnya beberapa bagian pahatan kayu berbentuk bunga yang dulu digunakan sebagai dekorasi masjid dihilangkan. Arsitektur Masjid Al-Aqsa selanjutnya bercirikan gaya bangunan atau arsitektur abad pertengahan. Saat ini Masjid Al-Aqsa sangat indah dan 2 kali lebih luas dari ukuran semula. Bukan hanya umat Islam, daerah sekitar Masjid Al-Aqsa juga sangat penting bagi umat Yahudi dan Kristen. Daerah ini beberapa kali mengalami pasang surut peradaban dan sedikitnya 3 agama yakni Yahudi, Kristen, dan Islam pernah menguasai kota itu. Sejarah peradaban Palestina memang penuh dengan peperangan. Kota itu sempat direbut Umar dari kekuasaan Kristen. Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan kiblat pertama bagi umat Islam yang terletak di kota Baitul Maqdis atau Al-Qudus, Palestina. Awalnya, lokasi Masjid Al-Aqsa merupakan wilayah Palestina, namun saat ini menjadi wilayah Yerusalem karena direbut, ungkap Mahdi Said Rizik Karizm dalam buku Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Qudus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah yang panjang. Keberadaan Masjid Al-Aqsa telah dijelaskan dalam beberapa dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nama Masjid Al-Aqsa seperti yang terangkan dalam ayat tersebut. Maka dari itu, nama Masjid Al-Aqsa merupakan nama yang mulia dan agung serta bermuatan syariah dan nilai yang tinggi. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua setelah Masjid Al-Haram di Mekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Haram." Abu Dzar bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Abu Dzar bertanya, "Berapa jarak waktu di antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang menyatakan tentang pembangunan Masjid Al-Aqsa dalam kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qutubi, dan lainnya menyebutkan bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali adalah malaikat. Namun, mayoritas ulama atau jumhur menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tempat, panjang dan luasnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam membangunnya.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hadir untuk merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa dan meninggikannya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pada waktu itu, Raja Kan'an yang bernama Malaki Syadid merupakan raja yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Ia menyambut Nabi Ibrahim alaihissalam dan beriman kepadanya. Setelah itu Nabi Yakub alaihissalam membangun masjid dalam bentuk pemugaran dan perbaikan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, indah dan luas. Rasulullah SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud alaihissalam selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat yang disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayak yang dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak datangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman alaihissalam, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Diriwayatkan Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Pada tahun 135 Masehi, datanglah Raja Romawi yang bernama Hadrianus yang menyerang Baitul Maqdis dan membunuh bangsa Yahudi karena bangsa Yahudi menimbulkan masalah dan memberontak Romawi. Umar bin Khattab membersihkan Masjid Al-Aqsa yang runtuh dan penuh sampah. Kemudian beliau membangun masjid dari batu dan kayu di tempat Masjid Kiblat sekarang. Masjid Al-Aqsa terus mendapatkan renovasi dan penambahan yang dilakukan para khalifah dan penguasa. Hingga pada Daulah Mamluk dan Daulah Utsmaniyah, Masjid Al-Aqsa mendapatkan bangunan baru dan menara azan. Sultan Sulaiman Al-Taquni juga membangun pagar-pagar besar yang menutupi seluruh Masjid Al-Aqsa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, masih mengutip dari sumber sebelumnya, Masjid Al-Aqsa memiliki beberapa keistimewaan seperti merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dalam salat mereka, merupakan tempat terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Al-Haram, merupakan masjid dengan bangunan yang sangat luas, sekitar 144.000 meter persegi yang dapat menampung 400.000 jamaah.